dan sembah nireng ulun kapurpa risang morben rasahanani kang dan kanang sing dasi mawe puko sawegung ma ring delaan iwan kanang mamujengret dutengrat katomo manggih anugrah lan seswanto sakutra yang manguswa minulya iwata manguswa minulya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kita telah diberi kesempatan untuk berjumpa kembali secara virtual di dalam mencoba berbagi wawasan, berbagi kajian yang barangkali bermanfaat bagi saya maupun Anda sekalian. Sholawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan besar Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya, keluarganya, sampai kepada kita semua. Semoga syafaat beliau benar-benar mampu atau memang berkenan untuk menolong kita di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Pemirsa channel saya Puguh Cahyono Sadari Warju, kita berjumpa masih dalam tema suluk padet 6 ageng slendro, yaitu suatu sajian tembang sulukan mengawali percakapan pada jejer atau adegan pertama. Pada sesi pertama kita mencoba mengulik, mencari makna di balik syair atau cakepan dari versi suluk yang pertama, yaitu rangkaian diawali dengan kalimat leng-leng ramyaningkang dan seterusnya sampai lan noto Duryudono. Nah, kita review sedikit ya supaya lebih meresap pada diri kita, pemahaman kita juga kepada saya. Nah, leng-leng ramyaningkang sasongko kemenyar, mangringgo rumung puri, mangkin tanpa siring, halep ingkang umah maslir, muruping langit, tekwan sarwa mani, tawing sinawung, sasat sekar sinuji, ungwian panuwati, yuwono mermalangen lan noto Duryudono lan noto Duryudono, yang artinya adalah suatu penghayatan terhadap keagungan ciptaan Allah di saat malam hari. Nah, itu intisari pada kalimat-kalimat atau bunyi dari cakepan-cakepan pada suluk padet 6 ageng yang diawali dengan leng-leng ramyaningkang. Nah, itu pengagungan atau rasa sahdu terhadap ciptaan Allah tatkala di malam hari kita melihat angkasa raya. Dan itu juga pernah terjadi pada Immanuel Kant, filsuf Jerman yang hidup pada abad 17-18, yaitu tahun 17 sekian sampai 18 sekian. Nah, Immanuel Kant mengalami ketakjuban ini ketika dia di masa sebelum dewasa, remaja, masih sangat muda, menikmati alam raya, angkasa, langit penuh bintang gembintang. Nah, di sanalah Immanuel Kant mulai merenung tentang kesemetaan ini, tentang kehidupan alam jagat raya ini. Nah, maka Immanuel Kant juga masyhur sebagai tokoh epistemologi, pengkaji tentang segala ruang lingkup metode ilmu pengetahuan atau ilmu di atas ilmu, epistemologi itu. Juga mengenai estetika, etika, moral, karena Immanuel Kant juga memperkenalkan tentang moris, yaitu moral. Beliau sangat mengagumi, takjub,
Tuhan telah menciptakan manusia yang dilengkapi oleh moral. Itu cerita singkat mengenai Immanuel Kant. Nabi Ibrahim alaihi salam juga mengalami yang sama. Ketika matahari terbit, beliau mengatakan eksistensialis, wah ini Tuhan. Ada satu fenomena berpikir teologis pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kemudian ketika matahari tenggelam digantikan bulan, wah ini Tuhannya adalah rembulan. Sampai akhirnya Tuhan menegur bahwa itu salah semua. Yang kau lihat itu adalah ciptaanku. Jadi Tuhan bukan mereka, Tuhannya adalah aku sang pencipta. Nah itulah gambaran cerita singkat tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, nanti ada sambungannya dengan sesi kedua ini. Tapi saya akan akhiri review saya tentang sesi pertama, yaitu kenapa kok sudah diciptakan alam semesta yang menakjubkan. Bahkan itu cerminan dari ketika kita mengindahkan rasa takjub kita pada alam semesta di malam hari itu, sebenarnya refleksi atau simbol dari kejernihan, kebersihan hati nurani kita, ya, kesucian, ya kan, hati nurani kita itu mendapatkan cahaya yang cemerlang ketika kita mampu dari tadabur, ya, kemudian tafakur. Tadabur itu adalah mengamati alam semesta, mengagumi alam semesta, kemudian membawa kita berkontemplasi, merenung lebih dalam. Nah, akhirnya timbul rasa syukur, timbul rasa afirmasi pengagungan terhadap Tuhan. Nah, kenapa setelah cemerlang seperti itu kok ada kalimat tentang Prabu Duryudono dan Permaisuri Dewi Banuwati, putra Prabu Salya, atau yang waktu mudanya disebut Narasomo, bapak dari Dewi Banuwati. Itu kisah lain yang barangkali ketika kita diberi izin dan ada kesempatan, kita akan, atau kesempatan di dalam mempersiapkan itu, kita bisa bahas bersama lagi. Tapi insya Allah saya belum bisa menjanjikan. Nah, kenapa ada yang diawali dengan ketakjuman, keindahan, kemudian kok ada Duryudono, padahal stigma masyarakat Jawa Duryudono itu raja yang tidak baik, antagonis, dia jahat, dia keji, dia serakah, dia ambisius, ya, dan dia pun bodoh gitu. Nah, itulah gambaran bahwa kebaikan, segala fasilitas Tuhan kepada kita semua, kepada manusia yang hidup sebagai hamba di dunia ini, tetap ada sesuatu yang mesti dipagari. Rasa syukur, hati yang cemerlang tidak termanifestasikan pada kehidupan sehari-hari kita. Kita selalu justru dengan ketakjuban itu tergelincir pada mahabbah terhadap materi, cinta kepada duniawi, dan lalai atas kewajiban kita berbuat kebajikan. Egosentrisnya menguat daripada altruistiknya, kepeduliannya terhadap sosial itu melemah. Nah, itulah tanda atau alarm dari Tuhan, sehingga kehidupan menjadi balance. Untuk kelalaian kita menjadi antagonis, bahkan kita akan tersikapi orang-orang atau yang tidak tahu Tuhan akan menciptakan segala sesuatu yang pokoknya kita dibuat tidak nyaman. Ada orang serakah, orang haus kekuasaan dan sebagainya, dan itu pola keseimbangan yang diajarkan oleh Allah agar kita memahami itu semua. Kita pilih yang mana. Kalau kita terlalu lalai terhadap kekaguman kita, tadabur kita, tafakur kita, tidak termanifestasikan pada situasi sosial kita, maka
yang terjadi adalah hadirnya Suyudono, hadirnya Banowati yang tidak loyal, tidak setia, atau Banowati yang meskipun berbudi baik tetapi dia terjebak pada kehidupan yang penuh kekuasaan, terjebak pada dunia yang penuh profan, yang jauh dari asketisme, mengurangi hal yang sifatnya kebutuhan duniawi. Nah, itu gambaran pada versi pertama. Lalu yang kedua, yang sudah saya lantunkan tadi, bunyi kalimatnya, bunyi cakepannya saya baca dari catatan saya zaman pepadi ketika saya umur 17 tahun, antara 16-17 lah, naik kelas 1 ke kelas 2. Saya memperoleh catatan ini. Dan sembah nireng ulun, dan dalam ini adalah bukan dan lan ya, atau dan dalam kata bahasa Indonesia sebagai suatu kata penghubung tambahan ya, dan tapi dan di sini semacam penegasan atau awal kalimat yang ya kita kan ada sering disebutkan untuk mengawali cerita itu al-kisah, konon, sahdan ya. Tapi dan di sini kalau menurut tafsiran saya sama dengan den. Den itu kalau di dalam bahasa Indonesia kata sebutan sebagai kata kerja pasif. Misalkan dalam bahasa Jawa, kapitayan iki den rungkepi, den kakahi, den kukui, artinya dikukuhi, dipegang dengan komitmen. Ya, kalau saya tadi apa? Den rungkepi. Ya, dilaksanakan dengan sangat komit gitu. Dan den itu ya, dan den pasrahi, dipasrahi. Ya wis sing sabar den tarimaake kahanan iki. Ya wis yang sabar. Ya sudah yang sabar, terimalah kenyataan ini kan gitu. Den itu di, kata sebutan di. Dalam pengertian kata kerja pasif. Nah, den sembah, dan sembah ya, bukan den itu, dan ini den itu apa, kata ganti juga dan. Nah, dalam konteks ini ya, dan sembah, den sembah, dan sembah nireng ngulun, yang engkau sembah, yang disembah. Nireng itu kata niro ing. Jadi kalau bahasa Jawa itu ada gerban, gerbo, dijadikan satu. Jadi siro, iro, padan katanya niro. Nireng berarti engkau yang, atau engkau pada nireng ulun ya. Dan sembah nireng ulun, yang engkau sembah, yang patut disembah oleh Anda, niro, siro kan, adalah ulun, kata ganti personal saya atau aku. Jadi dan sembah nireng ulun, yang disembah oleh Anda itu adalah aku. Yang engkau sembah itu adalah aku, ulun. Ulun itu suatu sebutan kata ganti pertama, aku, saya, tetapi ulun dalam bahasa pewayangan diterapkan, diberlakukan untuk kaum Jawata, para Jawata, para Jawata, para dewa, para dewa. Loh, berarti pewayangan mengakui adanya Tuhan yang tidak tunggal dong? Bukan. Jawata, dewa itu memang representasi
Tuhan, tetapi bukan Tuhan itu sendiri. Ya, moga-moga ini bisa dipahami dengan mudah. Representasi anasir Tuhan, unsur Tuhan. Tuhan itu kan tunggal, tapi Tuhan itu juga luas. Bisa disebut jamak atau plural, itu bukan keberadaan wujudnya atau keberadaannya. Tuhan itu tidak ada yang menyaingi, tidak ada menyamai, tidak ada yang menandingi, itu tunggal. Tetapi kemampuan Tuhan, kewenangan Tuhan itu sangat luas. Keragaman Tuhan di dalam mengelola, kekuasaan di dalam mengelola alam semesta dan ciptaannya itu sangat luas. Dimensinya sangat besar banget. Ya, maka untuk simplikasi dalam kompleksitas zat Tuhan tadi, maka di dalam pewayangan ada suatu unsur mitologi, yaitu dengan hadirnya para dewa, para jawata, para jawoto, para dewa yang hidupnya di kayangan Mundarandir Bawono, kayangan macam-macam, nah, tempat-tempat jawoto atau dewa itu tahta atau bersemayam. Ada Bathara Brahma, satu simbol dari dewa api. Api itu juga simbol dari nafsu, marah, ambisi, semangat yang secara positif, ya kan. Jadi itu representasi anasir dari zat Tuhan yang sangat kompleks. Tuhan itu ya maha sederhana, ya maha kompleks, iya, ya kan. Tuhan itu simpel dalam pemahaman tertentu, tapi juga sangat kompleks di dalam beliau bertanggung jawab serta mengelola kehidupan ini. Maka ulun itu maksudnya representasi daripada Jawoto, dalam ini juga representasi Tuhan. Nah, yang engkau sembah itu ulun adalah aku, Tuhanmu. Nah, kalau di dalam pewayangan, semoga ini tidak confuse, tidak bias makna yang saya maksudkan. Ulun itu kan tadi saya sebutkan sebutan untuk para dewa atau para dewa, para Jawoto. Nah, berarti apakah Tuhan itu banyak? Tidak. Jawoto ini representasi kompleksitas keragaman kewenangan Tuhan, keragaman kehendak Tuhan, keragaman kemampuan Tuhan, keragaman ilmu Tuhan yang komprehensif menyakupi seluruh apapun di alam semesta ini. Nah, maka representasi itulah unity-nya adalah Tuhan sendiri. Jadi yang kau sembah wajibnya Tuhan, bukan anasirnya, tapi Tuhan. Nah, saya sebut ulun tadi memang di dalam pewayangan tadi untuk karangan Jawoto. Nah, kenapa kok Jawoto, kok tidak langsung Tuhan? Jawoto itu anasir kompleksitas Tuhan, keragaman Tuhan dalam berbagai kemampuannya, berbagai kehendaknya, berbagai kemenangan. Maka ulun juga akhirnya juga representasi pada Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Tunggal. Artinya tunggal karena tidak bisa ada yang menyamai, tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada bisa yang melawan, mengalahkan dan sebagainya. Itu tunggal. Apapun tidak ada persamaan terhadap Tuhan, tidak ada persekutuan terhadap Tuhan. Nah, itu. Dan sembah nireng ulun. Yang engkau sembah adalah saya. Ya, kapurbo risang murpeng. Kapurbo itu juga arti katanya adalah menguasai, menitah, yang dititah, karena lebih kapurbo itu kata kerja pasif, objek, ya, dan kapurbo yang dititahkan, yang dikuasai. Risang murbeng, risang itu sang, dialah gitu loh, makanya sang pahlawan, ya kan, sebutan awal untuk menegaskan kehormatan pada pahlawan. Risang murbeng rat, murbeng itu menguasai dan menciptakan dan menguasai. Jadi kapurbo risang kang murbeng rat. Jadi Anda yang Anda sembah adalah saya yang juga dikuasai dan
oleh Sang Maha Pencipta. Makanya dewa tadi benar representasi dari zat Allah yang sangat kompleks, kan? Apapun yang Anda transendentasikan adalah menuju sesuatu absolutisme pengakuan Anda terhadap yang Maha Tunggal. Karena yang menciptakan beliau yang zat yang Maha Tunggal tadi, yang punya kompleksitas sifat dan berbagai kewenangan, berbagai kemampuan, berbagai ilmu dan seterusnya. Nah itu Kapurbeng Risang Murbeng Rat. Yo pokoknya menggambarkan kekuasaan penuh terhadap alam semesta gitu loh. Maksudnya Kapurbeng Rat, Kapurbo Risang Murbeng Rat itu juga menggambarkan absolutisme yang menguasai segala sesuatu karena beliaulah yang menciptakan. Itulah pokoknya suatu penegasan tentang persaksian bahwa Tuhanlah yang segala sesuatunya. Dan kanang sing dasih, dan kanang sing dasih. Dan kanang itu sebuah kata ganti untuk menegaskan identifikasi, ya. Dan kanang sing dasih, sih itu rohim, kasih yang mengasihi, ing itu kepada, dasih itu artinya kaulo, hamba, umat. Di dalam bahasa Jawa kata dasih itu ada tendensi untuk mengidentifikasi tentang hamba sahaya, kaulo alit, masyarakat kebanyakan. Dan kanang sing dasih, dialah yang maha pengasih kepada hambanya, itu maksudnya. Dan kanang sing dasih, dialah yang maha mengasihi hambanya. Maweh bugo sawegung, maweh bugo sawegung, ya. Maweh itu memberikan, bugo itu padan katanya sego, nasi. Artinya apa? Pangan, rezeki. Jadi rezeki ini tidak hanya sesuatu yang sifatnya materialistik atau logistik, tetapi lebih esensial lagi, lebih luas lagi, punya makna, ya segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dan bermanfaat bagi kehidupan seseorang atau kita semua. Jadi bugo itu idiomisasi rezeki dalam arti yang luas, rahmat Allah yang maha luas. Maweh bugo sawegung, memberikan rezeki secara luas. Sawegung itu apa? Sawegung itu tadi sesuatu yang luas, sesuatu yang banyak. Sawegung, jadi seluruhnya tanpa terkecuali, terakomodir oleh apa? Pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Maweh bugo sawegung, dialah yang maha pengasih kepada umatnya, pada hambanya, dengan memberikan bugo rezeki seluas-luasnya tanpa terkecuali. Siapapun mendapatkan rezekinya. Makhluk-makhluk kecil di permukaan bumi itu, serangga, semut, nyamuk, lalat, lebih lagi yang ulet kecil itu, set itu ya, itu semuanya diberi rezeki oleh Allah tanpa terkecuali, tanpa terlewatkan. Kalau Tuhan itu mengasihi hambanya, itu memang terbukti kan. Dalam bahasa Jawa, kembali kepada arti dasih tadi, cenderung kepada masyarakat kecil, hamba sahaya. Jadi Tuhan pun memberi siapapun tanpa terkecuali, memberikan rezekinya, memberikan rahmatnya, memberikan rohimnya kepada seluruh umat
seluruh makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Mungkin Anda bertanya, loh mana orang lagi papa, lagi keserakat, melarat, miskin, kok dikatakan diberi rezeki? Yang diberi rezeki kan mereka yang melimpah hartanya, serba kecukupan. Kok Allah Maha Pengasih pada hamba saya? Nah, pemahamannya memang kalau pemahaman kita sebagai manusia yang materialistik, artinya badan kita ini kan materi, berperspektif hanya pada sesuatu yang fisikal, yang material, ya kan? Ya kita nggak akan ketemu untuk memahami tasawuf mengenai Tuhan Maha Pengasih kepada hamba saya, sekalipun justru bahkan yang saya sebut pada binatang-binatang kecil itu tanpa terkecuali. Nah, jadi Tuhan itu memberi apapun adalah rezeki sebenarnya. Nah, tingkat manfaat baik sifatnya materi maupun rohani pada diri manusia yang diberi sesuatu oleh Tuhan itu berbeda-beda. Pemahamannya, persepsinya, tergantung kita bagaimana intuisi kita, hati nurani kita, sensitivitas kita ilahiyah menangkap sirullah ketika beliau mengasihi hambanya. Artinya secara stereotip klasik ya, tidak semua yang melimpah atau berlimpah harta bendanya itu adalah suatu bukti Tuhan mengasihi. Mungkin Tuhan sedang merancang sesuatu. Meskipun, mohon maaf tadi saya ralat, bukan berarti Tuhan mengasihi, kan saya bilang. Apapun yang diberikan itu sebenarnya kasih sayang Tuhan. Karena bismillahirrahmanirrahim. Anda diberi kaya, kemudian Anda diberi terpuruk, itu juga kasih sayang gitu. Apapun yang diberikan bentuknya kepada kita itu sebenarnya kasih sayang Tuhan. Memang ada perbedaan, ada yang diberi kaya raya, melimpah hartanya, ada yang diberi selalu kesusahan, selalu kerepotan, sakit dan seterusnya. Tapi itu adalah bentuk kasih sayang. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya harus bukan dengan mata indrawi fisikal, tapi dengan indrawi intuisi, indrawi nurani, indrawi ilahiyah. Ya, saya memang tidak bisa menjelaskan. Orang nanti akan salah paham kalau dijelaskan. Ya, itu dari keyakinan kita terhadap sirullah, rahasia Tuhan. Mungkin ketika kita diberi sesuatu yang menakjubkan secara pandangan manusia, heboh, penuh glorifikasi, penuh kemuliaan dalam pandangan duniawi, itu belum tentu rahmat. Dalam arti yang positif, mungkin itu rahmat dalam rangka Tuhan itu menguji, menempa atau menakar segala sesuatu relasi itu hamba itu kepada Tuhannya. Nah, kalau kita ditakar dengan relasi terhadap Tuhan dengan kesusahan, tetapi relasi kita semakin intim, semakin penuh mahabbah, ya itulah rezeki. Nah, itu klasik ya, memang stereotip ya, tetapi memang demikianlah. Yang bisa merasionalisasikan atau membuktikan itu bisa diterima adalah intuisi kita, hati nurani kita, kejujuran kita, kesungguhan kita di dalam mahabbah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini lagi-lagi memang perkara sulit ya, karena kita memang sejak awal sudah terkerangkeng, terjebak pada duniawi. Kita tidak bisa menghindar. Nah, Tuhan mengajak untuk kita tidak terlalu larut dalam duniawi. Bahkan hal-hal yang negatif dalam duniawi harus dikikis supaya kedekatan kita, keintiman kita kepada Tuhan semakin kuat. Dan kalau semakin kuat, kasih sayang Tuhan itu tidak hanya pada
saat kita di dunia. Itu diungkapkan maweh bugo sawegung masih ring delahan. Masih itu terjemahkan sebagai arti mengasihi. Ring itu sampai atau pada. Ring delahan. Delahan itu alam baka, akhirat, jannah. Jadi masih ring delahan. Jadi tadi diberikan bugo sawegung dengan idiomisasi bugo, artinya kita diberi rahmat, kita diberi rezeki, kita beri instrumen alat-alat dalam tubuh kita untuk mampu menikmati segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Itu pun tidak hanya di dunia ternyata. Masih itu artinya mengasihi. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Ada juga masih itu di dalam bahasa Jawa disebut masih. Bukan masih, kalau Indonesia kan masih. Kalau bahasa Jawa masih, artinya sama, masih. Artinya masih itu kan suatu fenomena yang tetap berlangsung, masih berlangsung. Ada stok, masih ada stok, masih ada kesinambungan, itu namanya masih kan. Tidak habis sama sekali, tidak kosong sama sekali, itu masih kan. Nah, bisa diartikan masih. Jadi meskipun duniawi kita misalkan sudah selesai, rahmat Tuhan itu tidak berhenti sampai di dunia ini, tetapi masih berlangsung pada saat ring delahan sampai pada akhirat, sampai pada alam baka, sampai pada jannah. Itu masih Tuhan itu masih menyayanginya dengan kajian sederhana adalah adanya eksistensi surga dan neraka. Kalau kasih sayang Tuhan kalau di neraka sudah hukuman ya, sudah punishment. Tapi kalau di surga itu benar-benar absolut mutlak kebahagiaan, kenikmatan, kasih sayang Tuhan yang digambarkan secara metafor. Kalau saya itu menganggap metafor. Apakah faktanya seperti itu? Walau alam. Ini metafornya, ketika kita bahagia di surga, kita seperti hidup di atas dipan-dipan, berhadapan dengan para bidadari, mengalir sungai-sungai air susu. Nah itu kan pandangan saya adalah metafor, perumpamaan, kias ya, untuk menggambarkan kenikmatan yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, ya, yang sangat tidak tergambarkan sebenarnya, kendati pun masih bisa tergambarkan dengan metafor tadi, berhadapan-hadapan di dipan-dipan, tersedia buah, segala macam buah yang haram di dunia bahkan ya, bisa dinikmati di alam surga. Itu penggambaran puncak kerahmatan Allah yang bisa dinikmati secara maksimal oleh orang yang selamat dunia dan akhirat. Nah, masih ring delahan itu menggambarkan kasih sayang Tuhan, cinta Tuhan kepada kita itu tidak hanya di duniawi, tetapi sampai akhir zaman dan bahkan di akhirat, di jannah. Makanya kalau surga kan disebut al-jannatun na'im, al-jannatun jannah. Tentang arti selanjutnya Anda bisa mencari atau bertanya kepada ustadz yang lebih berkompeten. Nah, ring delahan yan kanang mamu cengrat. Nah, kasih sayang Tuhan itu sampai di akhirat. Kemudian yono kanang mamu cengrat. Yan kanang. Ya, itu juga yan itu juga menegaskan yang sesuatu yang teridentifikasi atau dialah ya kan, kata ganti. Yan kanang mamu cengrat. Mamu cengrat itu dalam alam semesta yang terpuji, kita hanya mengindahkan, kita mensyukuri terhadap alam semesta yang diciptakan Tuhan, karena itu semuanya adalah sebenarnya diperuntukkan untuk kita semua. Yang kanang mamu cengrat,
atau juga bisa diartikan yang selalu dipuji oleh dunia, artinya dunia dengan segala isinya, makhluknya yang menguraikan tentang sifat Tuhan dan untuk akhirnya memuji. Bahkan berzikir itu kan tidak hanya manusia, makhluk hidup, tumbuhan, batu, binatang-binatang itu dengan bahasa mereka juga mengharumkan nama Allah dengan berzikir, itu mengingat Allah, menyebut nama Allah, jadi mamujengrat. Karena kita diberi kasih sayang oleh Allah sampai akhirat, maka sebaiknya kita memuji alam semesta yang diciptakan Tuhan itu dalam rangka berterima kasih, dalam rangka memuja juga atau memuji eksistensi Tuhan Yang Maha Esa. Rijeng nayakaneng rat, rijeng, ari itu bisa diartikan hari, jeng itu memuji pada, memuja kepada. Sehari-hari, setiap saat, setiap waktu kita memuja atau memuji kepada nayakaningrat. Nayaka itu punggawa, hulu balang dan punggawa, staf. Nayakaningrat, staf jagat semesta ini. Jadi masih diberi rahmat sampai akhirat, dan di sanalah kita sangat beralasan kalau kita sehari-hari memuji, setiap saat harus memuji. Mamujengrat artinya seluruh ciptaan Tuhan itu kita syukuri dalam rangka supaya dengan mensyukuri apa yang diciptakan di jagat raya itu kita mengagungkan, memuji, bersyukur kepada Tuhan yang pencipta. Ya, karena staf itu ya ring delahan yan kanang mamujengrat. Karena diberi kebahagiaan sampai akhirat, seyogianya kita memuji setiap saat kepada penciptaan alam semesta. Dalam arti arahnya juga memuji, memuliakan asma sang pencipta alam semesta. Itu artinya rijeng nayakan ningkat. Nayako itu staf ya, artinya ya segala utusan, mungkin malaikatnya, mungkin rasulnya, mungkin nabinya. Nah, itu atau orang-orang di sekitar kita yang memang dalam pandangan rohani mereka layak untuk menjadikan panutan atau acuan ya, yang terpuji, yang kita anggap kalau dalam bahasa para kiai adalah waliullah gitu kan. Tapi kita nggak perlu terlalu menisbatkan diri kita itu waliullah. Tetapi sebenarnya ya rasional juga ketika kita memahami ini. Duteng rat katomo, duteng itu utusan, duta. Eng itu lagi-lagi kepada. Duteng rat katomo, duta pada dunia yang baik, yang terpuji. Duteng rat katomo, yang utusan di dunia ini yang terpuji. Manggih hanugroho, memperoleh rahmat, memperoleh anugerah. Lensis wanto sagudro, talen itu lantaran ya kan. Talen itu sebab, talen saking misalkan, karena ya kan, talen siswanto itu murid, siswanto sagudro yang banyak, yang luas. Kula minangka sesulihipun Bapak Siswa Hamijaya Sagudro, artinya Sagudro itu seluruh keluarga. Sagudro itu banyak.
Sagutrah kalau dalam bahasa. Kula minangka sesulihipun Bapak Hamidjaya Sagutrah. Bapak Hamidjaya Sagutrah berarti Bapak Hamidjaya beserta seluruh keluarga. Karena kita menjadi murid keseluruhan. Ya, murid kita itu bagian dari seluruh murid yang menjumpai anugerah. Manggih anugraha yang menjumpai anugerah karena kita sebagai murid, bagian dari murid, seluruh murid yang sudah manggih anugraha lan siswanto sagutra luang nguswa minulya, katakan identifikasi. Dialah yang para murid yang telah nguswa itu sudah memperoleh minulya, derajat yang mulia. Manguswa kalau Kinarto Sabda seringkali mengistilahkan sesedoan denira anguswa pewodo, artinya menyembah sungkem, sampai-sampai digambarkan seperti anguswa podo. Podo itu kaki, telapak kaki, seperti sampai mencium tapak kakinya. Jadi manguswa itu takjim, ya, takjim atas dasar syukur sehingga memperoleh kemuliaan. Yuwata manguswa minulya itu pengulangan. Yuwata ya itulah yang memperoleh atau yang telah memperoleh atau yang telah takjim di dalam kemuliaan. Nah, itu arti bait per bait dari kata dan kalimat tentang dan sembah nirengilun seterusnya sampai akhir yang yuwata nguswa pupoto. Yuwata itu ya itulah, yaitu. Nah, pemahaman komprehensifnya kita bisa menarik institusionalisasi konsep tentang keyakinan kita kepada Tuhan dan keyakinan kita bahwa Tuhan memberikan kepercayaan sebagai khalifah Dutengrat Katomo, kan. Jadi ini semacam persaksian bahwa Tuhan itu adalah tunggal, maha tunggal, yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan kasih sayangnya dalam bentuk apapun, dan menempatkan manusia sebagai duta yang mulia, duta yang terpuji, untuk sebagai mendapatkan anugerah oleh karena kita takjim, karena kita rajin sebagai muridnya untuk memperoleh atau sampai kepada takjiman di dalam kemuliaan. Sekali lagi, institusionalisasi dan internalisasi konsep-konsep tentang pengakuan kita, persaksian kita kepada Tuhan. Nah, tafsirnya bisa universal tentang Tuhan dan relasi kepada setiap manusia, ya kan, setiap individu, bahwa kita mengakui adanya Tuhan yang disembah itu adalah yang maha tunggal, tetapi maha kompleks, maha menyeluruh, sehingga kasih sayang pun menyeluruh tanpa terkecuali sampai di alam akhirat, delahan jannah. Kemudian juga memberikan penegasan bahwa umat manusia yang diciptakan adalah khalifah, adalah utusan Dutengrat Katomo, duta yang terpuji, utusan yang terpuji, manggih yang menemukan, menjumpai anugerah rahmatnya, lensis tarlen, karena penyebabnya adalah kita sebagai murid-murid, sebagai kan kita ini sebagai manusia kan selalu belajar terus-menerus, makanya diberikan
amanah untuk ikra, membaca itu kan belajar. Jadi kita ini siswa sagutro dari seluruh kuantitas alam semesta ini. Kemudian itulah yang kita takjim kepada kemuliaan, takjim kepada sesuatu yang nilai yang terpuji. Nah, ini persaksian bahwa Tuhan telah sedemikian rupa punya karakter, punya identifikasi yang sangat luar biasa bagi manfaat manusia. Nah, kita ini adalah utusannya, khalifah yang harus menata alam semesta ini supaya tetap harmonis, tetap memberikan manfaat, memberikan maslahat, dan memakmurkan suatu kebajikan. Nah, itulah tugas kita. Dutengrat katomo, duta utusan di dunia yang terpuji. Ya. Karena di sanalah akan menjumpai kebahagiaan, manggih hanugroho, menjumpai kesukacitaan, kebahagiaan. Lalu karena kita adalah siswa dari kesemestaan ini, kita diberi peluang untuk mengkaji, untuk studi, untuk riset, untuk tadabbur, untuk tafakur tentang kemuliaan atau keterpujian, tentang zat yang mengendalikan alam semesta ini, karena beliau adalah yang pencipta. Cakepan atau lirik ini juga bisa ditafsirkan sebagai internalisasi atau institusionalisasi, melembagakan konsep gagasan kita. Internalisasi, memberikan pengendapan pada diri rohani kita tentang makna-makna itu. Nah, secara universal Dutengrat Katomo itu bisa kita semua, setiap individu. Tetapi kita juga bisa menafsirkan ini persaksian syahadat, tauhid, dan persaksian bahwa Tuhan telah menciptakan makhluk yang paling utama, Dutengrat Katomo, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita menafsir dua sisi yang agak berbeda? Sisi yang satu lebih universal, itu adalah persaksian relasi antara Tuhan Sang Pencipta dengan kita sebagai yang ciptaannya, dengan alam semesta di sekitar kita, yang akhirnya diciptakan juga untuk memfasilitasi kita. Yang sudut pandang kedua ini adalah internalisasi dan institusionalisasi tentang konsep persaksian kalimat syahadat. Yakin kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga menyaksikan adanya utusan Allah yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang bisa kita petik dari cakepan suluk padet nem agem dengan awalan dan sembah nireng ulun tadi, dan sembah nireng ulun sampai Iwata nguswa minulya, takjim kepada keterpujian, takjim kepada kemuliaan. Nah, saya kira dua-duanya adalah pemahaman yang benar. Ya, kita dirintis, dipelopori oleh persaksian kepada Tuhan, kemudian dipelopori ada persaksian kepada Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sudah tidak ada, kita pewarisnya. Kita harusnya meneruskan hal tadi. Kita mengelola bumi alam semesta ini untuk menjadi sesuatu persaksian yang terpuji. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan kepada sidang pemirsa. Tepat dan tidaknya walau alam bisawab, tetapi semoga rasionalitas kita,
pemikiran jernih kita tidak terlalu meleset dari apa yang kita coba interpretasikan di dalam dari kalimat-kalimat cakepan suluk padet nem ageng yang sesi kedua ini atau versi yang kedua ini. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya seringkali lidah saya keserimpet, segera ingin sampai untuk menyampaikan sehingga baru ini belum terucap sudah disusul oleh pemikiran selanjutnya sehingga itu agak mengganggu dalam artikulasi saya. Untuk itu semoga tidak menjemukan, tetap membuat semangat bahwa kita bisa berbagi dalam segala hal di lain waktu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.